Tentang jiwa, ya kalau jiwa biasa, kalau dia bilang jiwa itu sederhana, basitoh, mulia, sempurna. Dia sumbernya adalah dari Tuhan. Analoginya seperti cahaya yang sumbernya dari matahari. Jiwa itu sifatnya murni. Kalau kamu kasih kesempatan, dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa. Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia. Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Kindi namanya bersatu dengan alamul haq atau alamul akal. Berarti sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu, terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu. Dia sedih luar biasa karena tidak bisa maksimal. Ingin ketemu Tuhan cuma kamu menghalang-halangi tiap hari. Jadi tidak bisa ketemu Tuhan tiap hari. Ketemunya cuma mikir uang, mikir pacar, mikir kuliah, mikir pulsa, mikir Facebook. Jadi jiwamu itu merana luar biasa kalau pakai teorinya Al-Kindi. Karena dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Ya meskipun nanti kalau baca di Al-Kindi kemudian di titik ini itu Al-Kindi terus bingung kemana ya jiwa itu kalau tidak ketemu Tuhan. Jiwa-jiwa yang gelap, yang tidak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan. Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi. Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet, mampir ke Nah, ini sudah imajinatif. Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan itu dia gentayangan kemana-mana sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya, sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan. Jadi kalau di Al-Kindi bukan gentayangan di rumah-rumah tua apa dia, tapi kalau dia sampai di planet Mars, Merkurius, dia jadi kelihatan. Itu nanti diadopsi oleh film-film hari ini kan, kalau ada orang meninggal lihatlah bintang di atas. Satu bintang itu berarti itu sebenarnya inspirasinya dari sini mesti kan. Gaya ini nanti diadopsi juga oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain. Karena datanya terbatas. Ya kan, hari-hari ini kan orang masih belum mengerti apa itu Merkurius, hakikatnya dan seterusnya. Maka terus ada titik-titik tertentu dia berimajinasi. Terus daya jiwa. Jiwamu itu punya 4 kekuatan. Yang pertama al-his, rasa, sensasi. Alatnya adalah panca indera. Kemudian daya pertengahan, daya mediator, daya mediasi. Tidak utama tapi dia jadi jembatan, yaitu al-hifz, hafalan, hasrat, gairah, kemarahan, makan, tumbuh, imajinasi. Disebut daya pertengahan karena daya ini sebenarnya orang sering menyebutnya daya hidup. Disebut manusia atau tidak manusia tergantung itu. Dan puncaknya adalah daya intelek, daya akal. Ini yang paling tinggi derajatnya. Maka manusia tinggi derajatnya kalau punya ilmu, karena ilmu
mengandaikan orang mendaya gunakan akalnya. Orang boleh kok pakai daya hifat, orang boleh memanjakan hasrat atau gairah, orang boleh marah, orang bahkan harus makan dan tumbuh, orang boleh berimajinasi, tapi semua harus dalam kontrol akal yang tertinggi. Karena itu bekal paling tinggi yang diberikan oleh Allah pada manusia. Tak perlu tak jelasin satu-satu, kamu pasti sudah paham, karena ini agak sederhana.